lepas jubah kesombongan, ketakaburan. Kita semua tolong lepas dulu. Saya juga begitu. Saya ini Raden Tumenggung, tapi lepas, coba lepas biar objektif. Begitu juga para pengarang, penyanggah, ya Haji Maduddin Usman dari kalangan habaib, lepaskan ya marga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat Subhan salam setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita mengikuti perkembangan informasi terkait dengan habaib yang terus menerus ya berpolemik ya, dalam artian bahwa saling sanggah argumentasi masih terus berjalan menguasai jagat media sosial, yang kemudian membuat semakin heboh ya di publik, khususnya bagi masyarakat warganet. Tentu kita berharap sebenarnya akan ada sebuah titik temu atau solusi yang bisa mengakhiri peristiwa ini, karena ini adalah sebuah permasalahan serius terkait dengan nasab ya, apalagi ini nasab yang disandarkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang di dalamnya itu adalah merupakan ya keyakinan beragama. Nah, kita melihat bahwa masing-masing baik pendukung Kiai Imaduddin Usman maupun pendukung para habaib itu kadang membangun argumentasinya tersendiri-sendiri, saling membantah satu sama lain. Tetapi ini masih juga belum bisa ya ada titik temu. Ada hal yang kemudian menarik daripada seorang kiai, ini sepertinya kiai dari desa, yang justru memberikan sebuah metodologi ketika hendak mencari solusi yang tepat dari pelitnya persoalan ini, yakni tanggalkan seluruh atribut-atribut yang dimiliki ketika kita yang mengkaji satu persoalan. Sebab jika tidak, maka subjektivitas itu pasti akan selalu ikut andil di dalamnya. Susah untuk kemudian kita objektif. Kita harus tanggalkan dulu. Misalnya seorang habaib yang menyanggah Kiai Imaduddin Usman harus tanggalkan dulu, biar dia melihat itu secara jernih, secara utuh, konsekuen, ya, sesuai dengan basis keilmuan. Nah, dengan begitu akan muncul sebuah ide dan penalarang yang jernih. Nah, ini sebuah gagasan yang luar biasa dari sang kiai ini. Untuk lebih jelasnya kita simak dulu bagaimana ujangan ya atau pandangan dari sang kiai ini untuk menyelesaikan setidaknya polemik hiruk pikuk habaib ini. Mari kita simak dulu sama-sama. Beliau Habib Bahar juga menempuk ini, ganti. Ini masih membanggakan nasab lagi. Tolonglah lepas jubah kesombongan, ketakaburan. Kita semua tolong lepas dulu. Saya juga begitu. Saya ini Raden Tumenggung, tapi lepas, coba lepas biar objektif. Begitu juga para pengarang, penyanggah, ya Haji Maduddin Usman dari kalangan habaib, lepaskan ya marga Anda, As-Segaf, Al-Idrus, baru lepaskan dulu ketika kita dialog objektif, adil, di tengah ya, baru kita akan ketemu gitu masalah yang kita cari, solusi yang kita cari. Kalau kita masih membawa embel-embel marga, gelar, nggak ketemu, karena semua akan membela diri, pasti itu sudah menjadi hukum bawaan manusia. Setiap manusia akan mencari pembenar atas apa yang ia ucapkan dan atas apa yang ia yakini dan ia kerjakan. Itu pasti. Para habaib sekarang kan bingung karena nggak menemukan. Imam Ubaidillah itu sebagai anaknya Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir, lalu mereka mencari-cari dalil dan dalih. Bahkan kemarin saya dikirimi bantahan ya dari golongan habaib sendiri yang membantah tentang penelitian Kiai Haji Maduddin Usman
dari Marga Al-Haddad mengirimi saya link PDF ya, yang isinya mengunggulkan, tetap mencari pembenaran atas apa yang ia yakini dan ia fahami, ia ketahui selama ini, bahwa memang nasab mereka sahih sebagai dzurriyyah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mari kita lepas ego kita, netralitas kita kedepankan, objektiflah berada di tengah, adillah terhadap diri sendiri, karena adil terhadap diri sendiri akan menghantarkan kita mampu adil terhadap orang lain. Iqdilu wa aqrabu littaqwa. Adil itu dapat mendekatkan diri kita pada ketakwaan. Ya, sangat jelas dan begitu ya filosofis apa yang disampaikan oleh Kiai kampung ini, bahwa ketika permasalahan ini harus dilihat ya sebagai sebuah langkah untuk mencari solusi terbaik dari polemik ini, daripada saling bantah membantah ya, dan bagaimana caranya supaya dalam membangun argumentasi itu betul-betul bisa melahirkan ide atau gagasan yang jernih berdasarkan ilmu ya dan kaidah-kaidah keagamaan, maka seharusnya itu harus ditanggalkan dulu sejumlah atribut-atribut ya, supaya tidak ada ego di dalamnya. Karena ketika masih ada ego di dalamnya, maka sekali lagi ya yang muncul itu kan upaya untuk kemudian menjustifikasi kita punya argumentasi, atau bahasa kasarnya itu mencari pembenaran dari argumen-argumen yang kita bangun, dan itu pasti jauh daripada nilai-nilai atau kaidah ilmu pengetahuan yang menjunjung tinggi namanya objektivitas ya, yang netral. Bahkan dia sendiri menyebut bahwa dia pernah dikirimi oleh PDF ya dari seorang habaib yang membantah tulisan Kiai Imanuddin Usman, tetapi setelah dibaca oleh sang Kiai ini, itu juga dianggap belum bisa secara utuh mementahkan argumentasi dari tulisan Kiai Imanuddin Usman itu. Dan itu dilihat bahwa tulisan yang dari habaib yang dikirimi kepadanya itu masih dianggap itu ada apa namanya nuansa-nuansa mencoba untuk kemudian mengunggulkan ya dia punya apa atribut ya itu tadi, karena dia tidak bisa melepaskan diri atau mencoba keluar dulu dari atributnya sebagai seorang habaib, karena bagaimanapun juga yang dia bicarakan itu adalah dirinya atau keluarganya, sehingga apa argumen-argumen itu ya tentu sedikit akan mengukuhkan. Dan Kiai ini dengan tegas mengatakan ya harusnya kita mengambil dulu peran posisi sebagai orang yang netral, berdiri di tengah, dilihat secara objektif dengan rujukan kitab yang terpercaya, bangunan argumentasinya juga ini harus betul-betul ilmiah. Dengan demikian maka ya kita bisa mencari ya kebenaran ya yang mungkin akan menjadi kesepakatan bersama, yang itu bisa mengakhiri situasi yang hari ini betul-betul menyita perhatian publik. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.